Jadi Trista Salim itu adalah teman satu kampusnya Mas Dimas? Iya, Bu. Tapi apa? dia sudah meninggal, Bu. Bunuh diri beberapa tahun yang lalu. Gimana dengan keluarganya? Apa dia punya saudara atau apa gitu? Keluarganya tinggal di Bandung, Bu. Dan saya mendapatkan kabar kalau dia itu punya adik cuma satu. Usianya itu di bawah dia 1 tahun atau 2 tahun. Apa mungkin Natasha adalah adiknya Trisha? Mas Dimas! Mas! Mas, buka, Mas! Mas, tolong balikin Fadil! Mas! Mas, tolong balikin Fadil, Mas! Fadil butuh aku! Balikin Fadil! Ya ampun, nangis sih? Sayang, kenapa kok nangis? Jangan nangis ya. Fadil! Fadil! Fadil, ini mama sayang! Fadil! Kayak suaranya Aisyah. Sini dulu ya sayang ya. Mas, tolong, Mas! Itu Fadil nangis, Mas! Mas! Halo Mas Dimas. Mas Dimas, ada Aisyah Mas di depan. Apa? Aisyah di rumah? Di depan pintu? Iya Mas, dari tadi dia buat keributan. Dia gedor-gedor pintu minta supaya bayinya dikembalikan ke dia Mas. Natasha, aku minta tolong sama kamu ya. Jangan dibukain pintunya. Iya Mas. Kamu tunggu aku. Mas, tolong buka! Tolong balikin Fadil, Fadil nangis, dia butuh aku, Mas! Itu ada apa sih? Ribet banget. Ganggu deh. Mas! Mas! Balikin Fadil! Aisyah. Mas! Ya Allah. Aisyah, Mas, tolong Aisyah, buka. Aisyah, kamu Balikin pulang, Nak. Fadil. OMG. Kok ada bayi lain? Bayi siapa itu? Aisyah, ayo pulang, Nak. Nanti Dimas marah dan kamu dituntut ke penjara, Nak. Aisyah, tolong tenangkan diri kamu ya, Nak. Enggak. Fadil nangis barusan. Fadil nangis. Dia masih butuh aku.
Mas Dimas! Astaga, itu kan... bayinya Mamat, alias bayi yang diculik sama Bianca, alias anak kandungnya Aisyah dan Dimas. OMG, kok bisa bayi itu ada bersama mereka? Keterlaluan kamu, Aisyah. Berani-beraninya kamu datang ke rumahku. Ini nggak bisa dibiarkan. Aku harus bertindak tegas. Aisyah. Gimana nih? Mbak Natasha! Mbak! Mbak tolong bukain, Mbak. Tolong balikin Fadil, Mbak. Kasihan Fadil masih kecil, butuh aku, Mbak. Tolongin, Mbak. Aisyah. Mbak Natasha! Buka, tolong! Aisyah. Mas, Jangan seperti ini. Lo harus pulang sekarang. enggak. Fadil butuh aku. Fadil nangis, Mas. Mas gak denger itu Fadil nangis. Aisyah, enggak, lo harus pulang. Enggak. Lepas. Enggak, Aisyah, lo harus pulang. Enggak, Aisyah, gue minta maaf. Gue minta maaf. Tapi ini untuk kebaikan lo sendiri. Enggak mau. Fadil. Pulang ya. Ini mama sayang. Aisyah, kita pulang. Fadil, enggak. Aisyah. Enggak. Aisyah. Ayo, bro. Ayo, nak. Ayo, Aku mau Fadil. Aisyah, ayo. Mas, lepas. Sudah. Enggak, lo pulang. Aisyah. Enggak, sebelum ada apa-apa. Mas. Aisyah, mas. Fadil. Pak, tolong Pak, awas dulu Pak. Oke. Oh, OMG, Setia. Ih, kenapa sih? Dia itu selalu aja ngekor Aisyah kemana-mana. Dan itu lagi si Aisyah. Emang dasar dia tuh perempuan penggoda kelas akut ya. Dia udah rebut anakku Setia. Dan sekarang, rasain dia dapat karmanya. Anak kandungnya sendiri padahal ada bersama dia. Tapi dia nggak sadar. Bodoh banget deh. Aku sih nggak bakalan sudi untuk kasih tahu ke dia. Aku tuh mau Fadil, aku mau anak aku. Kenapa malah aku dibawa pulang kayak gini? Gak seharusnya lo lakuin hal seperti tadi Aisyah. Lo kan tahu Dimas itu dendam sama lo sekarang. Lo buat Dimas marah. Dimas bisa melakukan hal buruk sama kita semua. Aku nggak peduli, Mas. Aku bener-bener nggak peduli. Mau aku di penjara atau apapun aku nggak peduli. Yang penting Fadil tuh balik ke aku. Aisyah,
Justru kalau kamu di penjara nanti, kamu makin gak bisa ketemu sama anak kamu. Aisyah, ibu benar. Kalian bakal nggak bisa ketemu dalam jangka waktu yang sangat lama nanti. Dan bukan kamu aja yang keseret-seret, tapi juga nak Setia. Kamu bilang nak Setia ini keluarga kamu. Kamu akan cari dia dalam kesusahan kalau kamu terus-terusan bersikap seperti ini, Aisyah. Bu Yanti, saya di penjara nggak masalah, nggak apa-apa. Enggak, Bu Yanti bener. Enggak seharusnya aku seret kamu dalam masalah kayak gini. Maaf, Mas. Maaf. Anak ini, kenapa melihat yang bikin hati aku tiba-tiba terasa ringan? Rasanya aku seperti ingin mengulurkan tanganku dan memeluknya. Jangan nangis ya. Fadil! Fadil! Fadil, ini mama sayang. Enggak, anak aku nangis kayak gitu. Masa aku malah mau gendong anak lain? Natasha, Aisyah mana? Di mana dia? Dia udah balik, Mas. Tadi Setia datang, terus Setia paksa Aisyah untuk pulang. Setia. Saya kirim nomor pengacara saya ya. Kalau misalkan mereka datang membuat keributan lagi, kamu hubungi pengacara saya. Nanti biar dia yang tangani. Udah saya kirim. Udah, Mas. Maafin Papa ya, Nak. Papa janji hal seperti ini gak akan terulang lagi. Papa gak akan pernah membiarkan mama kamu ganggu kamu lagi. Natasha, dari sejak anak saya lahir, saya belum membuat acara syukuran apapun. Apalagi dia sempat hilang kan. Jadi, saya punya rencana membuat acara akikah buat dia. Sekalian juga sebagai ungkapan rasa syukur. Karena dia sudah kembali di pelukan saya. Kamu bantu saya kan? Pasti, Mas. Saya pernah dengar kata orang-orang. Dan ternyata kata mereka itu benar. Bahwa terkadang orang lain bisa lebih baik daripada keluarga sendiri. Terima kasih ya Natasha. Kamu udah jadi orang yang paling baik buat saya. Kamu selalu ada di saat saya membutuhkan. Saya nggak mungkin melewati ini semua tanpa kamu.
Aisyah, ibu nitip bayi sebentar ya. Mau ke toilet. Bu, sebentar aja. Seperti dugaan gue, cepat atau lambat, Aisyah pasti akan lulus sama bayi ini. Semuanya udah siap kan, Mas? Udah, Pak. Terus untuk catering gimana? Jangan sampai kurang. Ya, semua pasti rapi, Pak. Keterlaluan dia, Dimas ya. Apa-apaan sih dia? Dia mau bikin acara. Aku mamanya nggak dilibatin sama sekali. Kok malah si Natasha yang urus semuanya? Gak benar ini. Dimas, apa-apaan sih kamu ini? Kok kamu jadi malah nyuekin mama sih? Nanti saya atur semuanya sebaik mungkin, Pak ya, Pak. Ini kok ramai banget, banyak orang. Mau bikin apa? Mas, satu lagi. Di area dapur nanti tolong dikasih kain putih ya. Soalnya saya mau taruh makanan di situ. Ya, Pak. Terima kasih. Ya. Berarti total saya mau ada kira-kira 6 menu. Terus habis itu kalau bisa sebelum dibawa ke sini udah di-prepare dulu di dapur ya. Jadi pas dibawa ke sini nanti tinggal ditata-tata aja. Sama soal kambingnya kalau bisa udah dijadiin sate aja. 1000 tusuk bisa? Bisa, Kak. Ya udah, berarti bisa semua ya. Sayang. Mama. Aduh. Sini deh, duduk sini. Hap. Waduh. Clarissa, itu di luar kok rame banget sih? Ada apa sih sayang? Oh itu mah, Papa mau adain akikah mah, buat dede bayi. Mau ada akikah? Kok bisa-bisanya aku nggak diundang? Mas Dimas ya betul-betul keterlaluan. Apa dia nggak nganggap aku lagi atau gimana sih? Mama mau kemana, Ma? Kok pergi aja sih? Sayang, nanti Mama main sama kamu ya. Mama keluar dulu sebentar ya. Ya, Mama. Padahal Clarissa masih kangen. Iya, Mama juga kangen sama Clarissa. Sebentar aja sayang ya. Oke, Ma. Ini kali ya, ini kayak enak. Pudding aja untuk dessert. Makasih ya. Sama-sama. Tadi tuh maksudnya apa ya semuanya? Maksudnya apa ya? Saya nggak ngerti. Jangan kamu pikir saya nggak lihat kamu lagi ngomong sama I.O. Mas Dimas juga sibuk I.O. Kamu ngomongin catering. Kamu ngapain?
Kamu mau bikinin akikah buat anaknya Mas Dimas? Itu udah tahu. Kok Bu Bianca pakai nanya lagi? Ini pasti ide kamu kan? Ide kamu kan yang suruh bikin pesta seperti ini? Dan bisa-bisanya ya, kamu bikin acara sebesar ini, kamu nggak melibatkan saya dan mama saya. Apa perlu saya ingetin? Kalau saya ini adalah istri pertamanya Mas Dimas. Dan bagaimanapun mama saya itu mertuanya Mas Dimas. Dan artinya anak bayi yang kamu mau akikahin ini adalah anak tiri saya. Mungkin karena kamu ngelihat Mas Dimas itu cuek sama saya, jadi kamu berpikir kamu bisa cuek juga sama saya. Saya selama ini diam aja ya sama kamu. Tapi sekarang kamu tuh udah bener-bener keterlaluan, tahu? Mana mungkin kamu bisa bikin acara sebesar ini tanpa melibatkan keluarga inti seperti saya dan mama saya. Sedangkan kamu bukan siapa-siapa di sini. Bu Bianca, acara ini yang mau buat itu Mas Dimas, bukan saya. Saya hanya menjalankan apa yang diminta sama Mas Dimas. Dan Mas Dimas sendiri yang request sama saya kalau dia nggak mau mengundang istri-istrinya. Baik itu Bu Aisyah maupun Bu Bianca. Jadi kalau ibu mau protes, tolong jangan protes sama saya. Protesnya sama Mas Dimas. Oh, jadi kamu sekarang udah bukan dokter ya? Kamu sekretarisnya suami saya. Palingan itu bisa-bisanya kamu aja ngomong kayak gitu depan saya, ya kan? Buat apa? Emang kamu pikir saya nggak tahu kalau kamu itu sebenarnya menyimpan rasa sama suami saya? Kamu tuh ngarep banget sama suami saya. Karena kamu udah jatuh cinta sama Mas Dimas, ya kan? Terus kamu berpikir kamu akan bisa merebut Mas Dimas, terus kamu akan dinikahi dan kamu akan menjadi istri ketiga. Saya kasih tahu sama kamu, itu nggak akan terjadi. Karena sebelum semua itu terjadi, saya akan bongkar semua kebusukan kamu di depan Mas Dimas. Silahkan. Saya nggak punya rahasia apa-apa yang perlu saya takuti. Jadi kalau Anda mau bongkar rahasia saya, silahkan. Saya nggak takut sama ancaman kamu, gertakan kamu, apapun itu yang sekarang sedang kamu rencanakan. Saya nggak takut. Kamu pasti akan menyesal kalau kamu tahu apa yang akan saya lakukan terhadap kamu.